Nah, ini ada satu pertanyaan. Seperti terjadi kontradiksi antara beberapa statement teologi. Statement teologi yang pertama mengatakan bahwa ketika Allah ada di dalam hati, Allah bisa mendengarkan doa kita yang kita naikkan di dalam hati tanpa bersuara, di dalam keheningan hati. Ya, di situ pun Tuhan bisa mendengar doa kita. Ada statement lagi yang mengatakan bahwa kita harus memperkatakan. Nah, yang dimaksudkan memperkatakan ini sebenarnya lebih tepatnya kita sebut memproklamirkan. Doa itu harus dikatakan karena doa itu harus didengar. Didengar oleh telinganya manusia, juga didengar oleh telinganya Allah. Karena dengan memperkatakan, telinga kita mendengar, dan dengan mendengar sesuatu, maka jiwa kita atau roh kita itu termotivasi atau mendapatkan satu kekuatan yang baru, termotivasi, dan kemudian sanggup melakukan apa yang diperkatakan. Jadi kalau katakan yang diperkatakan itu hal-hal yang positif, maka yang terjadi adalah hal-hal yang positif. Nah, ini bahaya. Ya, kalau ada konsep seperti itu dan kita salah paham dengan konsep yang kedua, statement teologi yang kedua, ini bahaya. Nah, nanti saya akan tunjukkan di mana letak bahayanya. Kata-kata motivasi atau pernyataan-pernyataan filosofis yang bukan dari dalam Alkitab, yang bukan dari firman Tuhan, itu juga bisa memotivasi jiwa. Ya, seperti perkataan-perkataan dari motivator-motivator itu ya. Ayo semangat, kamu bisa, kamu sanggup. Jangan katakan dirimu kamu lemah. Katakan kepada dirimu kamu kuat. Kan seperti itu toh. Nah, tetapi kalau ini kita salah mengerti, itu bahaya. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya kekuatan yang muncul dari dalam diri kita itu bukan datangnya dari Tuhan. Sedangkan kita ini yang lemah, kita bisa dikuatkan oleh kekuatan Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan perkataan. Bukan oleh kekuatan perkataan-perkataan bijak, kata-kata motivasi, lalu kemudian kita sanggup melakukan semua yang terbaik. Nah, kalau hal itu yang terjadi, apakah bisa, Pak? Bisa tanpa Tuhan. Hanya dengan kata-kata motivasi saja. Bisa seseorang itu mengalami perubahan. Tetapi bukan oleh karena perubahan yang dari Tuhan. Nah, ini bahaya. Seseorang harusnya mengalami perubahan. Datangnya itu dari Tuhan. Dari firman Allah. Bukan kata-kata motivasi. Bukan kata-kata bijak, bukan kata-kata filsafat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Karena kadang-kadang orang itu mencampurkan kata-kata bijak, kata-kata positif dengan firman Tuhan. Dicampur-campur. Akhirnya sampai kadang-kadang karena sudah tercampur lebur seperti itu, nggak bisa lagi membedakan kata-kata positif ini sumbernya dari firman Tuhan atau bukan. Ya, akhirnya mereka mendapatkan kekuatan bukan dalam konteks kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi ini kekuatan psikologi. Ya, kekuatan filsafat yang memberikan kepada manusia, memberikan peluang, kesempatan kepada jiwa untuk mengekspresikan kekuatannya di luar kekuatan Tuhan. Wah, itu bahaya sekali itu. Bahaya sekali. Nah, nanti di dalam mata kuliah demonologi atau satanologi, nanti kalian bisa dapatkan itu ya. Bahwa ada cara-cara dari strategi kuasa kegelapan itu menggunakan kata-kata bijak, menggunakan kata-kata positif untuk mengkamuflase atau seolah-olah ini sepertinya datang dari Tuhan, tetapi sebenarnya setelah diselidiki kekuatannya itu bukan datang dari Tuhan. Nah, itu bahaya. Kembali lagi kepada doa yang harus diperkatakan. Apakah doa itu juga harus diperkatakan? Iya, ada doa-doa tertentu sebagai doa-doa yang memproklamasikan. Ya, jadi kita berdoa dengan bersuara itu artinya kita memproklamasikan. Tuhan, kami punya program pelayanan, mau menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda yang ada di kolong-kolong jembatan. Misalnya seperti itu. Nah,
Tetapi apakah itu nanti tidak bahaya, Pak? Tidak bahaya, tak? Kalau didengar oleh iblis. Nanti iblis bisa tahu program kita, ya, rencana pelayanan kita. Iblis bisa tahu. Nah, disinilah kita sebut sebagai memproklamasikan. Biarin, justru harus diteriakkan di telinganya iblis. Jadi kita itu berdoa, pertama-tama diutamakan, ditujukan doa itu kepada Allah, tetapi di sisi lain, biar iblis juga dengar bahwa kami tidak takut pada siapapun, kepada iblis sekalipun, kami hanya takut kepada Allah. Jadi nggak usah takut kalau berdoa bersuara, nggak usah takut. Nyatakan itu sebagai satu proklamasi bahwa kita melakukan peperangan rohani dengan kuasa kegelapan, terhadap kuasa kegelapan. Jangan gentar. Jadi peperangan rohani kita adalah melawan kuasa-kuasa gelap ya. Bukan perang-perang fisik, bukan ya. Pakai senjata, bukan ya. Ini peperangan secara rohani. Melawan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi doa yang bersuara itu memproklamasikan kita siap bertempur melawan iblis. Jangan terus kemudian, takut, nanti iblis dengar, udah deh berdoa dalam hati aja. Gitu. Tapi kalau berdoa dalam hati, telinga kita tidak mendengar perkataan-perkataan positif, Pak. Padahal telinga kita butuh motivasi, jiwa kita akhirnya terbangun. Ya untuk motivasi diri yang nggak perlu pakai suara audible ya. Suara di dalam hati pun kita bisa motivasi diri kita. Begitu. Ya sebenarnya ini bisa diperpanjang lagi ya. Tapi ya saya pikir dengan jawaban itu sudah sangat mengerti